Jika ada yang mengatakan bahwa menunggu adalah pekerjaan yang membosankan, untuk mengatasi ini sangat perlu dalam menunggu tetap hidup di dalam iman. Menunggu dengan aktivitas positif di dalam kehidupan orang beriman. Jadi tidak sebentar-sebentar melihat jam yang justru akan semakin melahirkan kebosanan. Kita yang sedang melakoni hidup akan mengisinya dengan berbagai aktivitas dalam sukacita. Sehingga saat menunggu hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, pasti akan selalu bersukacita. Hal ini akan menjadi kebiasaan baik di dalam menunggu apa atau siapapun. Pasti tidak membosankan, tetapi justru boleh membahagiakan. Begitulah dalam menanti Kristus yang sudah menjanjikan akan datang kembali. Tetaplah hidup di dalam berbagai tugas tanggung jawab, namun tetap di dalam kesucian. Jangan malah mengkhianati Kristus yang telah menebus, memberi keselamatan bagi kita. Tetaplah mengisi berbagai hal yang baik sebagai buah iman di dalam menunggu kedatangannya. Selamat hari Minggu Advent kedua Bapak Ibu dan anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah tetap hidup di dalam kehendak Tuhan. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 3-11. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Hidup adalah pilihan. Dalam kehidupan bila dikatakan ada persimpangan, maka kita harus cepat dan tepat menentukan arah perjalanan. Jangan sampai tersesat. Di dalam hidup orang yang menantikan Kristus, akan selalu bersedia dalam tuntunan roh, memilih, mencoba, menyelidiki hal yang baik untuk boleh tetap suci hingga hari kedatangan Kristus. Jadi tidak ditentukan oleh perasaan, kemauan, kemanusiaan kita. Spiritualitas yang terbaik adalah ketika seseorang dapat bersukacita dan bersyukur walau sedang menghadapi pergumulan. Keadaan ini adalah anugerah Tuhan. Kehidupan yang sedemikian terjadi dalam keterhubungan dengan Tuhan di dalam Tuhan, dalam mendengar dan memberitakan Injil. Jadi berbagai kejadian yang sepertinya hendak mengendorkan semangat orang beriman. Hal itu tidak terjadi oleh kuasa Tuhan, senantiasa memberinya kekuatan. Dengan kuasa inilah umat beriman boleh tetap teguh, hidup suci dalam penantian hari Kristus, walau banyak menghadapi tantangan. Apakah yang kita lakukan ketika kita melihat, merasakan kebahagiaan sesama kita? Bersyukur, berdoa kepada Allah. Saat anak-anak, cucu, sepertinya hidup di dalam kedamaian, ketenangan, kebaikan.
Maka ungkapan syukur kepada Tuhan atas hal itu semuanya adalah hal yang terbaik kita lakukan. Begitu juga di dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan. Kebersamaan sebagai warga negara, bahkan penghuni bumi ini. Semuanya boleh menjadi kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan kita. Jadi penjara yang sedang mengekang ransel secara fisik tidak mampu mengekang pemberitaan Injil. Anugerah sukacita. Sebaiknya, demikianlah kita umat beriman akan saling menopang dalam doa, dalam hidup yang bersukacita dengan peran yang positif di dalam tingkah laku. Di dalam sikap kita yang selalu berdoa dan bersyukur sekaligus untuk selalu mengingat-ingat bahwa Tuhan Yesus sudah memulai pekerjaan yang baik saat Dia hadir di bumi ini. Kita sebagai murid di dalam gerak persekutuan akan meneruskan pekerjaan tersebut. Kasih karunia Kristus yang hadir dalam persekutuan Kristen akan membuat jemaat saling merindukan yang satu dengan yang lain. Siapapun yang hadir dalam naungan kasih karunia Kristus pasti akan merasakan dan menikmati keadaan tersebut. Kenangan bersama yang menarik seperti pada masa kanak-kanak. Para alumni sekolah sering dirindukan. Begitu jugalah sentuhan praktek kasih yang terjadi dalam persekutuan pengikut Kristus. Baiklah kita terus-menerus melakukan sentuhan belas kasihan sebagaimana yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga persekutuan jemaat tetap menjadi persekutuan yang dirindukan banyak orang. Hal ini pasti menjadi kekuatan untuk boleh saban hari terus-menerus hidup suci dalam penantian Kristus sehingga kedatangannya yang kedua. Pasti banyak godaan, tantangan yang membelokkan perangai kita tidak berkenan kepada Allah. Dalam hal inilah, jangan sampai ada waktu luang, waktu sibuk kita tidak bersama dengan Tuhan. Kesendirian, kebersamaan dengan sesama tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Hidupku bukan aku lagi, tetapi hidup yang kuhidupi adalah dalam kebersamaan dengan Kristus. Kuasa inilah yang menolong kita boleh tetap setia sampai akhir. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini, yang selalu menyegarkan jiwa kami. Bersyukur selalu dalam hidup akan menjadi karakter kami. Sebab kami akan ada bersama Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan bagi kami. Ungkapan syukur kepada Tuhan akan nampak juga dalam sikap hidup kami, yang hadir selalu dalam diri yang suci. Oleh penyucian yang sudah nyata, di dalam kehadiran Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kami dalam kesetiaan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah Engkau selalu ada diam di hati kami, untuk boleh menyuarakan, menghidupi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.